Seseorang pernah bertanya seperti ini kepada aku. Menurut kamu keluarga yang ideal itu seperti apa sih? Pertanyaan ini sebenarnya agak berat ya, karena setiap orang pasti punya versinya sendiri, pandangannya sendiri terhadap keluarga yang dia impikan, keluarga yang ideal bagi dia seperti apa. Mungkin banyak di luar sana juga yang pengen bahwa keluarga yang ideal itu adalah keluarga yang bisa menjadi support system. Iya, sesuai apa yang dia inginkan. Dan tempat di mana dia bisa menaruh kepercayaan, kekecewaan. Dia merasakan bahwa kehidupan ini sangat capek, sangat melelahkan. Dia lagi berusaha mati-matian di luar sana. Dia lagi ditikam oleh keadaan. Dia pengen kembali pada rumah yang bisa memberikan pelukan yang hangat gitu ya. Pada dasarnya kita kembali ke keluarga gitu. Tapi gak sedikit juga yang justru ketika kita bercerita tentang hal itu pada keluarga, justru mereka malah akan menyerang balik. Karena mereka juga sebenarnya punya ekspektasi, punya harapan kepada kita. Dan ketika kita mengeluh mungkin ya, itu dianggap bahwa kita lemah. Apakah itu salah? Kadang kalau dibilang soal lemah, siapa sih Dito di dunia ini manusia yang kuat ya? Ini pertanyaan yang menurut aku sendiri bahkan gak bisa menjawabnya. Karena bagi aku setiap manusia punya kelemahannya masing-masing. Yes, benar. Dan setiap orang punya harapannya masing-masing. Sama seperti tadi ketika kita berharap punya keluarga yang ideal. Nah, keluarga kita pun itu menaruh harapan pada kita gitu. Contohnya gini, Dito. Kamu pernah gak sih berharap diapresiasi karena sudah berusaha, sudah melakukan sesuatu versi terbaik kamu, tapi kayak gak ada gitu yang apresiasi itu, terutama dari keluarga? Sebelum aku jawab, di luar sana, lagi-lagi di luar sana, aku sering banget dengar cerita-cerita juga dari teman. Banyak banget yang kecewa karena mereka tuh menggantungkan harapan ketika mereka misalnya, ya syukur-syukur kalau berhasil ya. Kalau berhasil mereka pasti dapat apresiasi. Siapa sih yang gak mengapresiasi orang yang berhasil? Nah, tetapi ketika mereka gagal, tidak sedikit juga yang justru tidak mendapatkan apresiasi. Padahal harusnya usaha mereka itu juga diapresiasi. Nah, back to ke pertanyaan tadi. Kalau aku sendiri, aku lebih orangnya. Aku gak suka cerita tentang mimpi-mimpi aku. Aku gak suka cerita tentang... Kamu lebih tertutup ya? Yes, aku lebih suka diam-diam aja dulu melakukan segala sesuatu itu. Nanti ketika ada hasilnya baru aku cerita. Atau minimal ketika aku udah mulai dapat nih stepnya harus kayak gimana. Nah, baru bakal cerita. Bukannya tertutup itu bikin kita lebih terkekang gak sih? Gak ya? Tergantung sih ya, kadang-kadang kita memang butuh orang lain sebagai tempat kita cerita. Dan tempat yang paling nyaman itu sebenarnya adalah keluarga. Tempat kita buat cerita, tempat kita untuk saling bertukar pikiran. Nah, tapi gak tahu gimana ya, aku tuh lebih nyaman aja menjalani segala sesuatu sendiri. Karena di pribadi aku sendiri, aku takut ngecewain orang lain gitu. Orang-orang yang mungkin udah berekspektasi kepada aku gitu. Kita takut mengecewakan orang lain, tapi kenapa orang lain gak pernah mengasihani kita ketika kita kecewa? Lagi-lagi topik hari ini kok kayaknya lagi berat banget gitu ya. Berat banget, dan pada akhirnya Dito, kalau kita lihat juga nih, bahkan ada anak atau kita di usia 20 tahun ya, 20 tahunan lah, itu memilih lebih kepada menyendiri. Karena ya gak ada lagi gitu yang harus dipercaya. Dan pada akhirnya kita lebih melukai diri kita sendiri. Terus apakah salah gitu untuk menaruh harap pada orang lain? Tidak ada yang salah sebenarnya. Hanya saja mungkin ekspektasi kita yang terlalu berlebih.
Itu kalau aku sih. Terlalu tinggi ya? Iya, ekspektasi kita yang terlalu tinggi yang kadang kurang realistis dengan keadaan kita. Terus gimana Dito, kalau misalnya kamu udah mengusahakan sesuatu yang pada akhirnya sebenarnya usaha itu kembalinya kepada keluarga. Apa yang kamu mimpikan ini tentang keluarga, tapi ternyata itu gak bisa kamu kasih atau gak bisa memberikan perubahan apa-apa untuk keluarga kamu. Kayak misalnya gini, kamu punya keluarga yang terbilang ya gak utuh. Yang tadi pertanyaan kita, keluarga yang ideal itu seperti apa? Kita gak punya keluarga seperti itu. Terus kita udah usaha mati-matian karena pengen merubah keluarga kita ini menjadi yang paling baik, setidaknya tidak sampai ideal, tapi pada akhirnya ya sia-sia, gak sampai gitu. Oh Tuhan, ini berat banget pertanyaannya. Ya udah, jangan nangis. Gimana ya? Ini dia tuh jadi nangis, Cherry. Soalnya susah ya, karena kadang-kadang kita nggak bisa merasakan kepedihan seseorang kalau kita nggak mengalaminya. Kita nggak bisa tahu sesulit apa yang dia rasakan, sesulit apa yang dialami kalau kita sendiri nggak mengalaminya. Nah kebetulan aku nggak berada dalam posisi itu. Nah makanya aku agak sulit untuk menjawabnya. Tapi aku paham di luar sana banyak banget juga yang merasakan hal yang demikian. Nah kalau dari aku sih ya kayak tadi, makanya aku lebih milih nggak banyak cerita gitu, nggak banyak Diam cerita. aja. Iya, karena aku pengen ngasih surprise gitu, ngasih kejutan kepada orang-orang yang aku sayangi ketika misalnya aku berhasil dalam satu hal, atau misalnya dapat achievement, penghargaan sesuatu gitu. Nah baru aku tunjukin, ini loh aku dapet ini loh yang selama ini aku usahain gitu. Dan ini yang sebenarnya nggak ditahu oleh semua orang, bahwa kehancuran, perjuangan, kemenangan, atau mental kita dihajar habis-habisan, itu yang tahu cuma diri kita sendiri, ya kan Dito? Iya, karena banyak banget orang tuh yang gak melihat bagaimana proses kita mendapatkan sesuatu. Orang tuh lebih cenderung melihat dari hasil yang kita dapat. Jadi seharusnya apa sih yang harus kita lakukan, Dito? Tapi kalau yang aku dengar, Dito ya, di dunia ini kita tidak akan menemukan kesempurnaan. Dan aku juga pernah mendengar bahwa tidak ada satupun yang berhasil di mana mereka bisa memberikan kesenangan kepada orang lain, termasuk orang tua ke anak, anak pun demikian ke orang tua. Ada satu kata-kata dari Ali bin Abi Thalib yang aku suka, di mana beliau pernah berkata, "Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap pada manusia."